Selamat datang teman-teman pecinta novel. Hari ini sudah bab 36 sampai ke 40. Supaya nyaman harap tonton di playlist kami. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bab 36. Permintaan maaf di depan pintu. Keluar dari sini, bodoh. Gila, katakan pada satpam di masa depan, jangan biarkan orang seperti ini memasuki gedung ini. Sialan, aku akan memukulnya sekali setiap kali aku melihatnya di masa depan. Sekelompok karyawan dia sangat marah sehingga dia merasa Lin Yu mengutuk mereka. Wajah Suekin juga membeku, dan dia menatap punggung Lin Yu dengan jijik. Song Zeng tampak sombong, dan akhirnya dia mengangkat alisnya di depan Lin Yu. Lin Yu tidak menganggap serius omelan orang-orang ini, jika itu adalah dia di masa hidupnya, dan seseorang mengatakan kepadanya bahwa ada hantu di belakangnya, dia juga akan memarahi orang itu karena bodoh. Hanya saja dia mati sekali, mengetahui bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini di luar pengetahuan manusia, dan dia tidak perlu berdebat dengan orang-orang ini. Baginya, orang-orang ini hanyalah katak di dalam sumur. Sekarang semua pikirannya memikirkan di mana masalah sebenarnya, lagi pula, dia tidak menemukan roh jahat di perusahaan Suekin. Saat berjalan keluar, Lin Yu melihat seutas benang merah di kotak sarung tangan karyawan, dan diam-diam mengambilnya. Setelah berjalan ke pintu perusahaan, dia diam-diam menambahkan formula Qingming, dan mengikatnya ke cabang pot di pintu. Meskipun Suekin memiliki sikap buruk terhadapnya, demi Penatua Song, dia memutuskan untuk membantu. Setelah Lin Yu pergi, Song Zeng memberi saudari Liu 2 jarum, dan suasana hati saudari Liu untuk sementara mereda. Song Zeng memerintahkan seseorang untuk melepaskan ikatan saudari Liu, tetapi begitu talinya dilepaskan, saudari Liu tiba-tiba memutar matanya, bergegas mendekat dan menggigit leher Song Zeng dengan keras. "Ah!" teriak Song Zeng, lalu mendorong saudari Liu pergi. Baru saja orang-orang itu menyerbu lagi dan menahan saudari Liu, dan saudari Liu berteriak keras. "Xiao Zeng, kamu baik-baik saja?" Suekin buru-buru bergegas dan bertanya dengan prihatin. Song Zeng menyentuh luka di lehernya, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa." Dia bertanya-tanya dalam hatinya, bukankah suasana hati saudari Liu mereda, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu maniak lagi? Ketika keluarga saudari Liu datang untuk mengambilnya, Song Zeng memberi keluarganya resep yang telah dia resepkan dan memintanya untuk minum obat tepat waktu. 3 hari kemudian, ruang tamu di lantai 2 Aula Jishi sangat ramai, karena seorang teman lama Tuan Song kebetulan datang ke Qinghai hari ini, jadi dia mampir sebagai tamu, dan tentu saja Song Zeng dan Suekin juga hadir di sana. "Old Huang, kita sudah tidak bertemu selama 3 tahun, kan?" Tetua Song berkata sambil tersenyum. 2 tahun 11 bulan, saya ingat dengan jelas. Tuan Huang menyipitkan mata dan tersenyum. Pada saat ini, ponsel berdering, dan Suekin buru-buru menyapa Tuan Huang dan kakeknya dengan permintaan maaf, dan bangkit untuk menjawab telepon. "Hei, Tuan Sue, ini tidak baik." Yang lain, karyawan lain menjadi gila. Sekretaris wanita itu hampir menangis ketika dia berbicara. "Apa?" Wajah Suekin berubah, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia hampir pingsan. "Kakak, ada apa denganmu?" Song Zeng buru-buru mendukungnya. Setelah beberapa saat, Suekin mendapatkan kembali ketenangannya dan menceritakan kisahnya. Penatua Song dan Penatua Huang juga mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini, dan Penatua Song mengerutkan kening dan berkata, "Kegilaan bukanlah penyakit menular, bagaimana ini bisa terjadi satu demi satu?" "Lagu tua, saya punya pepatah tidak tahu apakah Anda harus mengatakannya atau tidak." Huang Lao merenung sejenak dan berkata, "Old Huang, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong bicara dengan cepat," kata Song Lao mendesak. "Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakit, tetapi sesuatu yang berhubungan dengan metafisika?" Jenderal Tua Huang berkata dengan cara yang sangat samar. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan memiliki banyak pengetahuan. Dia telah berhubungan dengan banyak orang, dan dia telah menghadapi situasi aneh seperti ini setidaknya beberapa kali. "Huang, kakek Huang, tidak mungkin,
Bagaimana ini mungkin, kata Song Zeng dengan suara gemetar dengan ekspresi kaget. Diam, tetua Song memarahi, mengerutkan kening. Sebagai seorang dokter, Tuan Song telah berhubungan dengan pasien yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman yang mendalam. Dia sangat percaya pada apa yang dikatakan oleh Tuan Huang. Dalam kehidupan Song Minghui, dia telah menemukan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kedokteran dan sains. Jadi meskipun dia tidak percaya pada hantu dan dewa, dia benar-benar kagum. Sue Qin tidak pernah percaya pada hal-hal ini, tetapi dalam situasi saat ini, dia harus memikirkannya, karena itu terlalu jahat. Terutama ketika dia mengingat kalimat yang Lin Yu katakan padanya sebelum pergi, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di belakangnya. Xiao Zeng, jadi, bukankah kamu pernah merawat kedua pasien itu sebelumnya? Kamu bisa menelepon sekarang dan menanyakan apakah kondisi mereka sudah membaik, kata Song Laochong kepada Song Zeng. Song Zeng buru-buru memanggil anggota keluarga dari kedua pasien tersebut, dan jawaban yang dia dapatkan adalah dia tidak bisa membantu tetapi tidak membaik, tetapi menjadi semakin gila. Wajah Song Zeng menjadi pucat karena ketakutan, memikirkan apa yang dikatakan Lin Yu hari itu, jantungnya berdebar kencang. Lagu tua, saya telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun dan mempelajari beberapa trik. Bagaimana kalau saya pergi ke perusahaan Kiner untuk membantunya melihatnya? Huang Lao merekomendasikan dirinya sendiri. Oke, belum terlambat, ayo pergi. Penatua Song setuju, dan semua orang buru-buru bangun dan bergegas ke perusahaan Sue Qin. Saat ini, semua karyawan di perusahaan Sue Qin telah dievakuasi. Dia menelepon sekretaris, mengirim karyawan yang sakit ke rumah sakit, dan kemudian memberi cuti 2 hari kepada karyawan lainnya. Dalam situasi ini, orang-orang panik, dan tidak ada lagi yang tertarik bekerja di sini. Setelah tiba di perusahaan, Tuan Huang memeriksa bola-balik, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia diam-diam bertanya-tanya, jadi dia berkata kepada Sue Qin, bisakah Anda menelepon pemilik properti? Saya akan bertanya kepada mereka tentang situasi. Qin mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian memanggil tim manajemen properti. Tidak lama kemudian, 2 anggota staf dari Departemen Manajemen Properti bergegas. Mendengar bahwa hal seperti ini terjadi pada perusahaan Sue Qin, mereka tidak berani mengabaikannya, sedikit pun. Hal semacam ini tidak menguntungkan bagi mereka, jika keluar, bangunan mereka harus ditutup. Kamu seharusnya sudah melihat Feng Shui sebelum pembangunan gedung ini, kan? Tanya Huang Lao. Dia telah melihatnya ketika pertama kali datang ke sini. Bangunan itu menghadap ke selatan dan datar dan stabil. Jelas bahwa seorang ahli Feng Shui telah diundang untuk melihatnya. Saat ini, banyak pengembang besar akan meminta Master Feng Shui untuk melihat sebelum membangun gedung dan membangun pondasi. Ya, saya meminta Tuan untuk membacanya. Pemilik properti itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Apakah ada kecelakaan yang terjadi selama konstruksi? Penatua Huang mengerutkan kening. Kedua properti itu saling memandang, keduanya berkeringat dingin, sepertinya mereka telah bertemu dengan seorang ahli, jadi mereka tidak menyembunyikannya, dan berkata, memang ada kecelakaan selama konstruksi. Seorang pekerja konstruksi tidak sengaja jatuh dari atap gedung dan terjepit di lantai. Di atas terali baja di luar gedung, dia meninggal di tempat. Petik 2. Yah, sepertinya dia meninggal di luar lantai ini. Pemilik properti berkata dengan wajah pucat. Ah, Song Zeng menarik napas, dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lin Yu hari itu, dan tidak bisa menahan keringat dingin. Ada apa, Xiao Zeng? Penatua Song mengerutkan kening. Dia, He Jiarong mengatakan tempo hari bahwa orang mati pada level ini, jadi, sungguh. Dia kaget dan ketakutan, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Sue Qin juga menjadi pucat, dan terkejut, apa yang dikatakan Lin Yu hari itu ternyata benar. Bajingan, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Dada Song Laoki terus naik dan turun. Tanda kecil ini hanyalah mata di atas dan pembenaran diri. Kiner, tidak apa-apa. Xiao Zeng bingung. Kenapa kamu juga bingung? Bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku masih kecil bahwa segala sesuatu di dunia ini penuh dengan keajaiban? Sejak Xiao He mengingatkanmu,
kenapa tidak kamu meminta seseorang untuk melihatnya? Song Lao menghela nafas. Ton Sue Qin adalah seorang gadis, jadi tidak baik baginya untuk marah padanya. Sue Qin menggigit bibirnya dengan erat, berpikir bahwa dia tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Lin Yu saat itu, dan merasa malu. Old Huang, masalahnya sudah sampai seperti ini, apakah menurutmu kamu bisa membantu memecahkannya? Tanya Song Lao. Huang Lao tidak berbicara, matanya tiba-tiba menyala. Dia pergi ke pot tanaman di sebelah pintu, mengambil seutas benang merah, dan melihat bahwa setengah dari benang merah itu telah menjadi hitam. Huang Lao menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, karena ada seorang ahli di sini, bukan giliranku untuk mempermalukan dirimu sendiri. Tiba, orang yang mengikat benang merah ini adalah tuannya. Jika bukan karena benang merah ini, raja tua ini mungkin tidak gila hari ini, tapi dia akan pergi ke dunia bawah untuk melapor. Huang Lao menghela nafas. Lagu tua, pikirkan tentang hari ini. Hari apa ini? Penatua Song mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati, kemudian ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata dengan heran, tanggal 15 Juli Festival Hantu Lapar. Penatua Huang tersenyum kecut, mengangguk, dan berkata, jadi, selama Anda menemukan pakar ini, masalah Kiner dapat dengan mudah diselesaikan. Petik 2. Tapi di mana kita dapat menemukan pakar ini? Penatua Song tersenyum kecut. Aku ingat, kakek, ini He Jiarong. Ketika dia keluar, aku melihat dia sepertinya mengambil seutas benang merah dari meja. Kata Song Zeng buru-buru. Ini Jiarong. Penatua Song tercengang, lalu dia sangat gembira dan tersenyum, mudah sekarang. Song Zeng dan Sue Qin di samping tampak pahit, apa yang mudah dilakukan, mereka berdua bergabung dengan perusahaan hari itu. Jika karyawan katakan itu tentang orang lain, mereka pasti tidak akan membantu mereka lagi. Melihat ekspresi mereka berdua, Tuan Song tahu bahwa kedua anaknya telah sangat menyinggung Lin Yu, dan berkata dengan suara dingin dengan wajah cemberut, sekarang saya hanya bisa mengampuni wajah lama saya dan memohon kepada orang lain. Anda dua akan ikut denganku pergi, ingat, jika Xiao He ingin memukul atau memarahi, kalian semua harus bersabar denganku, apakah kalian mendengarku? Iya, Song Zeng berkata dengan sedih. Sue Qin menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Laki-laki bau itu selalu datang untuk mempostingnya, memohon padanya, kapan dia meminta maaf kepada seorang pria, dan malah memposting seorang pria. Kiner, bagaimana denganmu? Apakah kamu tuli? Tuan Song benar-benar marah. Bagaimana dia bisa rela melakukan ini pada cucunya sebelumnya? Bab 37 Penyakit Sue Qin. Aku mendengarnya. Sue Qin menggertakkan giginya dan berkata sedikit tidak puas. Sekarang situasi perusahaan kritis, dia hanya dapat memilih untuk berkompromi. Jika dia tidak menyelesaikannya tepat waktu, cabang yang telah dia bangun dengan kerja keras akan runtuh sepenuhnya. Ayo pergi, siapkan upacaranya. Ikutlah denganku ke rumah He untuk meminta maaf. Kata Song Lao dingin. Song Lao menelepon Lin Yu dan mengetahui bahwa dia ada di toko roti, jadi dia segera memimpin seseorang untuk bergegas. Karena sudah waktunya makan, Lin Yu mengenakan topi sanitasi dan celemek untuk membantu ibunya menjual roti. Ketika semua orang melihat pakaiannya, mereka tidak bisa menahan kelopak mata mereka. Wajah mereka sedikit malu, dan mereka mencium nafas yang bajik dan bajik dari Lin Yu. Lagu tua, kamu di sini. Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu tidak makan roti kukus? Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan kemudian menyerahkan 2 roti kukus kepada Lao Song. Karena perusahaan Sue Qin, Song Lao dan yang lainnya tidak menyelesaikan makanan mereka, jadi mereka secara alami sedikit lapar, jadi mereka langsung mengambilnya, pergi ke kamar dan menemukan meja untuk duduk. Sue Qin melirik roti isi kukus, tetapi tidak bergerak. Dia belum pernah makan di warung pinggir jalan dalam usia yang begitu besar. Kakak, makanlah, ini enak, kata Song Zeng sambil makan dengan suap besar. Ini adalah pertama kalinya dia makan roti yang begitu enak. Huang Lao dan Song Lao juga penuh pujian. Sue Qin juga sedikit lapar setelah dimakan oleh semua orang, ditelan, dan akhirnya mau tidak mau mengambilnya dan menggigitnya sedikit. Rasa yang lezat dan kaya segera memenuhi selera, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya,
roti ini jauh lebih enak daripada roti kukus di beberapa hotel bintang 5. Dia tidak ragu lagi, dan mulai memakannya dalam porsi kecil, gigitan. Setelah Song Lao dan yang lainnya selesai makan, Lin Yu hampir sibuk, dan dia serta ibunya menutup warung dan masuk ke dalam rumah. Kamu adalah ibu baptis Xiao He. Aku sering mendengar dia menyebutmu. Kamu sangat beruntung memiliki putra yang begitu baik, Penatua Song berkata kepada Qin Siulan sambil tersenyum. Halo Tuan Song, saya sering mendengar putra saya menyebut Anda, dan saya juga merasa sangat beruntung. Setelah kehilangan seorang putra, Tuhan memberi saya satu putra lagi. Qin Siulan tersenyum, dan melirik foto Lin Yu di dinding. Foto-fotonya masih agak sentimental. Bu, mengapa kamu menyebutkan ini? Lin Yu menepuk tangan ibunya dengan ringan, dan bertanya, Lagu tua, apakah kamu di sini hari ini? Faktanya, saat dia melihat Sue Qin, dia tahu siapa mereka. Mengapa dia datang, tapi dia sengaja pura-pura tidak mengerti. Oh, saya melakukan perjalanan khusus untuk membawa kedua anak bodoh ini ke sini untuk menebus kesalahan Anda. Penatua Song berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa mereka bertemu dengan Anda di perusahaan hari itu dan memberi mereka teguran yang baik di rumah. Begitu kata-kata itu jatuh, Penatua Song segera memelototi Song Zeng dan Sue Qin, dan berkata dengan dingin. Cepat minta maaf kepada Xiao He. Song Zeng berdiri dengan enggan, dan berkata, He Jiarong, apakah kamu? Apa namanya? Sebelum dia selesai berbicara, Penatua Song menendangnya dan melotot, lebih tulus. Song Zeng menggaruk kepalanya dengan cepat, dengan sikap yang agak hormat, dan berkata, Kakak He, hari itu aku benar-benar minta maaf, jangan sepengetahuanku. Kiner, melihat Sue Qin duduk diam, Song Lao memanggilnya dengan suara berat. Maaf, Sue Qin berdiri dengan canggung, nadanya sedikit tidak yakin, dan dia tidak melihat ke arah Lin Yu dengan wajah memalingkan muka. Xiao He, jangan tersinggung. Aku telah memanjakan gadis ini. Demi aku, tolong maafkan mereka. Penatua Song tertawa. Tentu saja wajah Song Lao harus diberikan, tapi aku tidak mengambil hati sama sekali. Lin Yu tersenyum. Itu bagus, bagus, seseorang di perusahaan Kiner menjadi gila lagi hari ini, dan aku harus meminta Xiao He untuk pergi dan membantu, kata Song Lao sambil tersenyum. Melihat penampilan Penatua Song yang menyanjung, Lin Yu benar-benar tidak tahan, cucu dan cucunya melakukan kesalahan, dan dia, seorang lelaki tua, harus maju untuk menyelesaikannya secara langsung. Tuan Song, bukannya saya tidak mau membantu, hanya saja Mes Sue mengatakan kepada saya pada waktu itu bahwa orang membutuhkan rasa malu dan kulit, jadi tolong ajak saya berkencan. Tidak peduli seberapa tebal kulit saya aku khawatir aku tidak bisa begitu saja datang ke pintu dengan santai, kan? Lin Yu melirik. Melihat Sue Qin, dia tidak bermaksud untuk mempermalukannya, tetapi emosinya sebagai seorang wanita muda benar-benar perlu disembuhkan oleh seseorang. Dia dan Song Zeng benar-benar sepupu, dan karakter mereka yang berpandangan tinggi tampaknya diukir dari cetakan yang sama. Song Lao mengerti maksud Lin Yu begitu dia mendengarnya. Dia ingin Sue Qin berbicara langsung, jadi dia dengan cepat mengedipkan mata pada cucunya, dan mendesak, Kiner, bicaralah sekarang. Ini urusanmu sendiri. Sue Qin membenci Lin Yu sampai mati di dalam hatinya sekarang, pria mana yang berani berbicara dengannya seperti itu sejak dia masih kecil. Kapan saya pernah merendahkan diri dengan seorang pria? Dia tidak pernah berpikir bahwa semua pengalaman pertamanya akan diberikan kepada Lin Yu. Maaf, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang saya katakan hari itu, tolong bantu saya sekali. Sue Qin mengertakkan gigi dan tetap mengatakannya. Setelah bertahun-tahun naik turun di dunia bisnis, dia juga belajar untuk menjadi fleksibel, tetapi dia diam-diam merasa kejam di dalam hatinya. Jika Anda mendapat kesempatan, Anda harus menyiksa Lin Yu dengan kejam. Senyum meringkuk di sudut mulut Lin Yu, dan dia sangat senang melihat bahwa wanita muda yang mendominasi dia beberapa hari yang lalu sekarang mengaku pengecut. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia membawa Tuan Song dan rombongannya ke Jalan Gumiao untuk membeli 4 koin tembaga, pedang mahoni kecil dan sejumlah uang kertas, dan bergegas ke perusahaan Sue Qin.
Lin Yu tiba-tiba menyadari setelah mendengar Huang Lao berbicara tentang masalah tadi, ternyata orang itu meninggal di luar jendela, dan roh jahat itu secara alami juga ada di luar jendela. Tidak heran dia tidak menemukan apapun di kantor. Memasuki kantor karyawan, Lin Yu membagi 4 koin tembaga antara Song Lao dan 4 lainnya, dan meminta mereka untuk meletakkannya di 4 sudut kantor, lalu dia berjalan sendiri ke tengah kantor, dan diam-diam menambahkan jiwa memutuskan kutukan pada pedang mahoni di tangannya berdiri kokoh di atas kedua kaki, pegang pedang di kedua tangan, dan benturkan ujung pedang ke tanah. Dalam sekejap, keempat koin tembaga itu berdiri dengan tiba-tiba dan berputar dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Song Zeng tampak kaget, merasa ini sangat menakjubkan. Wajah Sue Qin tidak bisa membantu tetapi juga berubah, dia telah mendengar banyak hal aneh sebelumnya, tetapi mereka semua pernah mendengarnya, tetapi hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri. Huang Lao menatap Lin Yu dengan takjub, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar seorang master. Lin Yu menusukkan pedang kayu ke uang kertas, lalu berjalan ke jendela, menunjuk ke angin, dan uang kertas itu langsung terbang keluar, lalu menyala secara spontan, dan segera menghilang ke udara. Pada saat ini, koin tembaga di kaki Song Zeng tiba-tiba terbanting dan jatuh ke tanah. Koin tembaga lainnya juga segera berhenti berputar dan tergeletak di tanah. Song Zeng menelan ludah, mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan mendapati dahinya dipenuhi keringat dingin. Lin Yu meletakkan koin tembaga itu, melirik koin tembaga yang rusak, dan berkata kepada Sue Qin, "Tidak apa-apa sekarang, Anda dapat menelepon dan bertanya kepada karyawan itu, kegilaan mereka seharusnya sudah sembuh." Kulit Qin Qin sedikit pucat. Seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutan barusan, dia tanpa sadar menyentuh ponselnya ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Tetapi pada saat ini, telepon datang dari sekretarisnya terlebih dahulu. Begitu dia selesai, sekretaris wanita itu berkata dengan penuh semangat, "Tuan Sue, penyakit Lao Wang tiba-tiba pulih. Dokter akan memeriksanya." Saya segera bangun. Sue Qin tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar, dan menatap Lin Yu dengan tak percaya, dengan mata yang rumit. Kemudian dia memanggil anggota keluarga dari 2 karyawan lainnya dan mendapat jawaban yang sama. Kedua karyawan itu tiba-tiba kembali normal. Ketika anggota keluarga bertanya kepada mereka, mereka tidak dapat mengingat apa yang terjadi, mereka hanya mengatakan bahwa mereka bermimpi sangat lama. Adik laki-laki adalah seorang master. Hari ini saya membuka mata orang tua saya. Jika saya menebak dengan benar, apa yang adik laki-laki gunakan sekarang adalah memotong uang untuk memecahkan roh jahat. Huang Lao menatap Lin Yu, dan kekaguman di sudut matanya terlihat. Alami, Old Huang adalah seorang master, dan dia bahkan menunjukkan keterampilan kecilku dalam satu kata, dan membodohi diriku sendiri, kata Lin Yu dengan hormat. Generasi muda yang luar biasa. Huang Lao mengangguk, dan menghela nafas diam-diam, dibandingkan dengan Lao Song dan cucunya, Lin Yu benar-benar jauh lebih kuat, dan sifat rendah hati ini saja, saya khawatir hanya sedikit orang di generasi muda yang bisa menandinginya. Kiner, kenapa kamu tidak berterima kasih kepada Xiao He dengan cepat? Penatua Song semakin menyukai Lin Yu. Akan sangat bagus jika dia bisa berpasangan dengan Kiner. Terima kasih. Nada suara Sue Qin tidak begitu belak-belakan, tapi dia masih tidak memandang Lin Yu. Di bawah undangan kuat Song Lao, Lin Yu pergi ke Jishitang untuk minum teh bersama. Sue Qin dan Song Zeng tinggal sekarang. Situasi aneh perusahaan telah diselesaikan, Sue Qin harus menemukan cara untuk menstabilkan moral tentara. Ketika dia tiba di Jishitang, Song Lao secara khusus mengeluarkan Sinyang Maojian yang berharga, dan berkata, "Xiao He, ini Raja Teh di Sinyang Maojian, daun giok langit biru, kaulah yang datang, aku akan menyerah teh." Petik 2. Lagu tua, kamu rubah tua. Huang Lao menunjuk ke arah Song Lao dan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Xiao He, aku bisa minum teh ini berkat restumu, kalau tidak aku tidak akan pernah melihatnya." Bisa jadi mengatakan bahwa dia tahu pikiran lamanya dengan baik, dia tidak mau membuat teh ini ketika dia datang sendiri, tapi sekarang dia bersedia mengeluarkannya, jelas untuk menjilat Lin Yu. "Lihat apa yang kamu katakan, aku akan mengemas 2 tael untukmu ketika kamu pergi." Penatua Song tersipu ketika dia digoda.
Setelah membuat teh, Penatua Song tidak sabar untuk bertanya, Xiao He, aku mendengar dari Xiao Zeng bahwa kamu melihat Kiner sakit hari itu. Apakah kamu melihat sesuatu? Tidak, Lin Yu menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya berkata, saya mengambil denyut nadinya. Dia sangat sehat dan tidak ada yang salah dengan itu. Awalnya, Lin Yu bertanya-tanya apakah Tuan Song sengaja menguji dirinya sendiri. Mungkin dia tidak cukup mampu, jadi saya tidak bisa melihatnya. Mengapa kamu tidak sakit, dan ini serius? Kulit Penatua Song berubah, dan dia berkata dengan cemas, Xiao He, kamu tidak perlu memeriksa denyut nadi beberapa penyakit, kamu dapat melihatnya melalui lebih banyak pengamatan dan kontak. Sekarang, satu-satunya kemungkinan adalah temperamen buruk, tetapi itu tidak dianggap sebagai penyakit. Lin Yu bertanya-tanya, Old Huang, kita semua adalah orang kita sendiri. Jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa membicarakannya secara langsung. Ayo jual di sini. Huang Lao tidak tahan lagi. Ya, Tuan Song, Anda harus memberitahu saya apa yang salah dengannya. Lin Yu juga menggema. Penatua Song sedikit tersipu, menutupi wajahnya, dan menghela nafas. Oh, saya telah kehilangan nyawa saya, bagaimana orang tua saya bisa berbicara? Bab 38 Pria Gendut yang Mendambakan Jiang Yan. Lin Yu dan Huang Lao tidak bisa menahan rasa bingung saat mendengarnya, dan saling melirik, sedikit tidak jelas, jadi penyakit apa ini, mereka sangat malu untuk mengatakannya. Apakah itu penyakit ginekologi? Mustahil, Lin Yu tidak menyadarinya sama sekali saat merasakan denyut nadi Suekin. Xiao He, tidakkah kamu menemukan bahwa dia tidak normal dalam 2 hari terakhir ketika kamu berhubungan dengannya? Penatua Song menyesuaikan suasana hatinya, dan akhirnya berkata, dia tidak hanya tidak suka menghubungi pria, dia tampaknya sangat jijik. Aku menemukan ini. Lin Yu sedikit terkejut, dan setelah memikirkannya, memang benar bahwa Suekin bahkan tidak membiarkannya menyentuh denyut nadinya. Dan dia juga berkata bahwa dia belum pernah melihat pria sejati, sepertinya dia tidak bisa memahami pria di dunia. Namun, dia mengagumi Lin Yu yang bergegas ke gedung pemadam kebakaran untuk menyelamatkan gadis kecil di TV hari itu. Mungkinkah dia menyukai pria tangguh seperti ini? Lin Yu tidak bisa tidak memikirkannya. Betul, bukankah ini penyakit? Tetua Song berkata dengan cemas, meskipun saya tahu bahwa anak muda seperti Anda berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan gender saat Anda jatuh cinta, terkadang Anda harus mempertimbangkan perasaan anggota keluargamu. Orang tua seperti kita, mereka semua berharap cucu mereka bisa menikah secara normal, memiliki anak laki-laki gemuk yang besar, dan hidup bahagia. Mendengar apa yang dikatakan Song Lao, Lin Yu dan Huang Lao tiba-tiba menyadari bahwa Suekin adalah gay. Tidak heran Tuan Song sangat malu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, Song lama ini telah menyebabkan masalah besar bagi dirinya sendiri. Tidak heran dia tidak dapat mendiagnosisnya, karena itu sama sekali bukan penyakit. Lagu tua, jika Anda ingin saya mengatakan, anak cucu memiliki berkahnya sendiri, biarkan dia pergi, mengapa Anda mengkhawatirkannya? Sekarang masyarakat terbuka, tidak seperti zaman kita, di mana feodalisme lama seperti ini masih ada, berlatih. Huang Lao membujuk jalan. Old Huang, kamu tidak membuatnya sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda, jika cucu Anda membawa pulang seorang pria dan memberitahu Anda bahwa mereka akan menikah, Anda pasti tidak sabar, kata Song Lao dengan marah. Tuan Huang terkejut dengan apa yang dia katakan, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat menerimanya jika itu benar-benar menimpanya, jika itu masalahnya, bukankah keluarga lama Huang mereka akan tertinggal? Xiao He, kamu melihat bahwa kamu memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan tahu banyak tentang metafisika. Mari kita lihat apakah kamu dapat membantu cucuku menyembuhkan penyakit ini. Song Lao berkata dengan sungguh-sungguh, putriku hanyalah anak perempuan yang satu ini, dan aku khawatir tentang setiap hari. Rusak. Lagu tua, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Lin Yu sedikit tercengang, dia tahu kedokteran dan metafisika, dan dia tidak bisa menyembuhkan orientasi seksual. Tidak apa-apa, Xiao He, Anda harus membantu saya dengan pekerjaan ini tidak peduli apa yang
Tidak dapat saya bantu, Tuan Song. Lin Yu sakit kepala, dan Sue Qin sendiri membencinya, jadi bagaimana dia bisa membantu? Mungkinkah ayahku harus berlutut untukmu? Penatua Song berdiri tegak, bersandar di sofa dan hendak bangun. Oke, aku berjanji. Aku akan melakukan yang terbaik, aku akan mencoba yang terbaik. Lin Yu terkejut, dan buru-buru setuju. Itu kesepakatan, dan tidak ada penyesalan. Penatua Song menghela nafas lega. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Song tua ini, benar-benar bisa melakukan apa saja untuk cucunya. Jika dia memberi Sue Qin lebih banyak konseling psikologis, dan dikombinasikan dengan beberapa obat untuk mengatur fisiologinya, itu mungkin efektif. Dalam hal ini, Lin Yu secara alami harus lebih banyak berhubungan dengannya, jadi dia berkata kepada Song Lao, ada yang ingin aku katakan terlebih dahulu. Jika dia tidak ingin melihatku, atau menghindariku, maka aku tidak ada hubungannya. Jangan khawatir. Xiao He, aku harus menjelaskan kepadanya bahwa selama itu panggilanmu, kamu harus menjawabnya secepat mungkin. Anda harus melaporkan lokasi Anda sesegera mungkin. Song Lao meyakinkan, meskipun cucunya memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia masih sangat berbakti padanya, dan hampir tidak pernah membuatnya marah. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, dan berkata, tidak perlu dibesar-besarkan. Xiao He, mungkin kalian berdua akan menjadi pasangan saat itu. Huang Lao berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kesempitan Song Lao. Melihat bahwa Song Lao tidak mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin juga bantu dia. Dia tidak tahu banyak tentang situasi Lin Yu, dan dia tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Sekarang orang-orang muda terlambat menikah, sangat mengejutkan bahwa He Jiarong dan Jiang Yan menikah begitu cepat. Old Huang bercanda, aku sudah menikah. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Aku tahu, aku bertanya pada tetanggamu di sana, dan mereka sudah menikah lebih dari setahun, kan? Penatua Song berkata dengan tenang. Sudah hampir 2 tahun. Tapi aku juga mendengar, Xiao He, kehidupan suami dan istrimu sepertinya tidak terlalu harmonis. Kamu sudah menikah begitu lama dan tidak punya anak. Song Lao menatap Lin Yu dan berkata, matanya tiba-tiba beberapa harapan. Tidak apa-apa. Lin Yu sedikit malu ketika ditanya, dan tetangga di sekitar rumah mereka tahu bahwa kehidupan pernikahan He Jiarong dan Jiang Yan tidak bahagia. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda, ketika seorang pria putus, dia putus. Jika kedua orang itu tidak cocok, maka cepatlah dan berkumpul dan putus, dan berinvestasi dalam hubungan baru pada waktu yang tepat. Mungkin itu akan sangat bermanfaat. Song Lao, dia berkata dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Sekilas Huang Lao melihat melalui pikirannya yang hati-hati, dan jelas bahwa dia mendorong Lin Yu untuk bercerai. Tuan Huang segera mengangguk dengan kooperatif, dan berkata dengan suara yang dalam, ya, itu masuk akal. Lin Yu merasa pahit, baik istri maupun tubuhnya bukan miliknya, jadi bagaimana mungkin dia pergi begitu dia mengatakannya. Jika Jiang Yan melakukan sesuatu yang mengasihani dirinya sendiri, maka Lin Yu dapat menceraikannya atas nama He Jiarong, tetapi sekarang Jiang Yan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa kecuali menjadi lebih dingin pada dirinya sendiri. Jadi pernikahan ini benar-benar tidak terpisahkan untuk sementara waktu. Setelah minum teh dari Ji Shitang, Lin Yu pergi ke klinik Jiang Yan, dan dia sudah lama tidak ke klinik. Akibatnya, ketika dia tiba di klinik, perawat kecil itu mengatakan bahwa Jiang Yan sedang berkunjung, jadi Lin Yu tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung pergi ke toko roti ibunya. Saat ini, di kantor direktur di lantai 2 klinik, ada seorang pria gendut bertelinga besar, mengenakan jas di tubuhnya, dia hampir meledak. Dia sedang duduk di kursi Sun Feng, sementara Sun Feng berdiri di samping sibuk membuatkan teh untuknya. Old Sun, butuh banyak usaha untuk mendapatkan obat ini dengan harga semurah itu. Pria gendut dengan tusuk gigi berkata dengan santai sambil menusuk ikan mas di dalam tangki ikan. Mengerti, Lin Yu telah bekerja keras. Jangan khawatir, aku akan memberimu tambahan 5% dari keuntungan kali ini. Sun Feng mengangguk dan tersenyum.
Pria dengan kepala gemuk dan telinga besar adalah Yu Sixin, wakil presiden rumah sakit rakyat Qinghai. Sun Feng membayar harga obatnya, dan Sun Feng memberinya persentase keuntungan tertentu. Padahal, sebagian besar obat-obatan yang diproduksi oleh pabrik farmasi sangat murah, tetapi setelah melewati rumah sakit dan klinik, harganya naik 10 kali lipat bahkan ribuan kali lipat. Selama bertahun-tahun bermitra dengan Yu Sixin, Sun Feng telah menghasilkan banyak uang, jadi dia bisa dikatakan patuh pada Sixin. Aku tidak mau jika aku menyebutkannya. Mari kita minta Direktur Jiang untuk makan malam denganku di malam hari. Dia selalu ingin mengikuti ujian di perguruan tinggi kita, kata Yu Sixin dengan santai. Ini, Sun Feng sedikit malu. Mengenai pemikiran hati-hati Yu Sixin, dia tahu betul bahwa meskipun pria ini terlihat gemuk, dia penuh nafsu, dan itu bukan 1 atau 2 hari sejak dia mendambakan Jiang Yan. Sebelumnya, Jiang Yan gagal melewati rumah sakit rakyat kota Qinghai 2 kali, telah hubungan langsung dengan Yu Sixin. Dia mengundang Jiang Yan untuk makan malam tidak kurang dari 10 kali, tetapi Jiang Yan tidak pernah setuju, jadi dia juga menyimpan dendam terhadap Jiang Yan. Mengapa? Sulit. Yu Sixin mengangkat alisnya, memalingkan wajahnya yang gemuk untuk melihat Sun Feng, dan berkata dengan dingin, jangan lupa, aku bisa membuatmu mencapai apa yang kamu hari ini. Itu bisa membuatmu tidak punya apa-apa. Yaitu, Sun Feng buru-buru mengangguk, menyeka keringat dari dahinya, dan berkata, tapi Direktur Jiang telah bekerja di sini begitu lama, dan dia juga merupakan papan nama rumah sakit kami. Tidak peduli seberapa kuat dia masih seorang dokter. Jika dia pergi, masih akan ada dokter lain untuk membantumu. Selain itu, dia bertekad untuk dirawat di rumah sakit kami. Jadi cepat atau lambat dia akan pergi darimu. Yu Sixin mengutak-atik dengan penuh semangat. Setelah melepaskan ikan di bak mandi, dia berkata dengan sedikit kebencian, pelacur bau ini tidak mengerti, dia gagal ujian 2 kali berturut-turut, tidak bisakah dia bereaksi, dapatkah dia lulus ujian tanpa membayar apapun. Sebenarnya, dia juga membantunya. Ya, Sun Feng mengangguk satu demi satu, merasa tertekan di dalam hatinya. Jangan khawatir, apa yang terjadi malam ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu mengundangnya dan minum-minum dengannya. Kamu tidak tahu sisanya, kamu dengar. Yu Sixin mendengus dingin, melemparkan tusuk gigi ke dalam tangki ikan, dan berkata dengan bangga, beberapa gadis yang aku suka bisa lolos dari telapak tanganku. Aku membuatmu mabuk dan melemparkanmu ke tempat tidur malam ini. Mari kita lihat bagaimana kamu berpura-pura menjadi dingin denganku. Sun Feng di samping berkeringat dingin, tidak berani melampiaskan amarahnya, merasa sangat bersalah terhadap Jiang Yan di dalam hatinya. Direktur Jiang, apakah kamu bebas malam ini? Ayo makan bersama. Petik 2. Setelah Jiang Yan kembali, Sun Feng dengan cepat mengikuti instruksi Yu Sixin dan mengundang Jiang Yan untuk makan malam. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat senyum di wajahnya untuk membuat dirinya terlihat kurang bersalah. Tidak, Dekan Sun, ada yang harus aku lakukan malam ini. Jiang Yan menolak. Ayo pergi bersama, dan wakil presiden rumah sakit rakyat kota Qinghai, Anda dapat berkonsultasi dengannya tentang informasi tentang penilaian dokter ini. Sun Feng buru-buru membujuk. Jiang Yan mengerutkan kening dan ragu-ragu. Jika dia telah mengubahnya sebelumnya, dia akan langsung menolaknya, tetapi dia telah gagal dalam ujian 2 kali, jadi dia ekstra hati-hati kali ini. 2 kali pertama dia dirusak oleh wawancara, meskipun dia sudah siap untuk kedua kalinya, dia masih ditolak, jadi ini membuatnya bertanya-tanya apakah rumah sakit rakyat memiliki mekanisme penerimaan yang dia tidak mengerti sama sekali. Apa yang dikatakan Sun Feng, menurutnya layak. Wakil Presiden harus tahu lebih banyak tentang perekrutan orang, sehingga dia bisa berkonsultasi dengannya. Meskipun dia tidak ingin melihat Lin Yu, tetapi paling buruk, dia akan pergi setelah meminta informasi. Baiklah kalau begitu. Jiang Yan mengangguk dan setuju. Setelah menutup telepon, dia ragu-ragu lagi, mengingat mata tidak baik dari wakil dekan yang dia temui beberapa kali yang lalu. Dia agak khawatir, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor Lin Yu, mempertimbangkan apakah akan membiarkan Lin Yu menemaninya. Setelah berpikir sebentar,
dia masih menelepon, tetapi segera menutup telepon, merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Lagi pula, Sun Feng ada di sana, dan itu masih tempat umum, jadi pria gendut itu tidak berani melakukannya, apapun padanya. Selain itu, bahkan jika Lin Yu pergi, apa gunanya karakter pengecut dan tubuh kecilnya? Ketika dia dibius oleh Li Junyi terakhir kali, dia tidak memperhatikan Lin Yu meraih pergelangan tangan Li Junyi, kalau tidak dia tidak akan berpikir begitu. Akhirnya, dia memasukkan ponsel ke dalam sakunya, berbalik untuk mengepak barang-barangnya, dan bersiap untuk makan malam di malam hari. Bab 39. Ketika dia sedang mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi, ponselnya tiba-tiba berdering, dan Lin Yu menelepon. Apa yang ingin kamu makan di malam hari? Aku akan pergi berbelanja. Lin Yu bisa dikatakan akrab dengan sistem belanja bahan makanan sekarang, bukan menyombongkan diri. Sekarang dia lebih akrab dengan paman dan bibi di pasar sayur daripada He Jiarong berada di awal. Aku akan makan malam dengan seseorang di malam hari, jawab Jiang Yan. Oh, oke. Aku akan menelepon ibu. Lin Yu hendak menutup telepon setelah selesai berbicara. Tunggu, lalu apa? Kenapa kamu tidak pergi bersama juga? Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras di dalam hatinya. Bajingan sialan ini, bukankah istrinya bertanya ketika dia pergi makan bersama orang lain? Tidak bagus. Lin Yu ragu-ragu. Katakan saja apakah kamu akan datang atau tidak. Jiang Yan sangat marah. Baiklah, beritahu saya lokasinya, dan saya akan pulang dan berganti pakaian. Melihat Jiang Yan tidak bahagia, Lin Yu harus segera setuju. Jiarong, kapan kamu akan membawakanku menantu perempuanmu? Terakhir kali aku bertemu dengan tergesa-gesa, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Petik 2. Setelah Lin Yu menutup telepon, Qin Siulan menggulung adonan sambil tersenyum. Sekarang di dalam hatinya, He Jiarong telah dianggap sebagai putranya sendiri, karena dia menemukan bahwa Jiarong memiliki terlalu banyak kesamaan dengan Lin Yu, jadi menantu Jiarong adalah menantunya, hukum. Ada kesempatan, Bu. Lin Yu merasa sedih. Jika ini benar-benar menantu perempuannya, dia pasti sudah membawanya ke sini sejak lama, tapi ini menantu orang lain. Bixi Zhuang adalah restoran khusus terkenal di kota Qinghai, dengan dekorasi yang sederhana dan elegan, hidangan yang indah dan lezat, dan yang terpenting adalah para pelayan di sini lebih cantik dari satu sama lain. Jadi ini secara alami menjadi tempat yang sering dikunjungi orang-orang seperti Yu Sixin. Dia juga secara khusus mengatur makan malam di sini. Selain dia dan Sun Feng, ada beberapa dokter jaga dan direktur Departemen Rumah Sakit Rakyat Qinghai, semuanya adalah orang kepercayaannya. Jiang Yan menunggu di bawah sampai setelah Lin Yu datang bersamanya. Setelah memasuki kamar pribadi dan melihat begitu banyak orang, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Oh, Dokter Jiang, selamat datang, benar-benar tidak mudah mentraktirmu makan malam. Yu Sixin berkata sambil tersenyum, matanya tanpa sadar menyapu Jiang Yan, dan dia menelan ludah. Pria yang sangat menggoda, wanita kelas atas layak membiarkannya mati di tempat tidur. Hari ini Jiang Yan mengenakan rok sifon biru muda, dengan rambut hitamnya dengan santai tersebar di belakang kepalanya, ringan dan halus, penuh udara perih. Semua dokter di ruangan itu tidak bisa membantu tetapi mata mereka berbinar, dan mereka semua terkesan dengan kecantikan Jiang Yan. Pantas saja wakil presiden berusaha keras untuk menjatuhkan Jiang Yan. Saya khawatir siapapun yang melihat seorang wanita dari level ini akan terkejut. Tidak bisa menahannya. Mereka telah menerima perintah Yu Sixin jauh sebelum mereka datang, dan mereka harus menemukan cara untuk membuat Jiang Yan mabuk. Ini adalah Yu Sixin yang sedikit terkejut ketika dia melihat Lin Yu, tetapi dia tidak berharap Jiang Yan akan membawa seorang pria ke sana. Oh, ini kekasih direktur Jiang, He Jiarong. Sun Feng buru-buru memperkenalkan, dan melihat Lin Yu datang bersama, Sun Feng tiba-tiba merasa lega. Lagi pula, Jiang Yan telah bersamanya selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak bisa tega meninggalkan Jiang Yan didorong ke dalam lubang api. Kedatangan Lin Yu mungkin membuat Yu Sixin sedikit takut. Mendengar perkenalan Sun Feng, daging di wajah Yu Sixin berkedut,
dan jejak kekejaman muncul di matanya. Sepertinya gadis kecil ini masih mewaspadainya, bahkan membawa suaminya ke sini. Tapi dia pernah mendengar bahwa He Jiarong ini adalah pemborosan yang terkenal, jadi dia tidak khawatir. Dia mengedipkan mata pada sekelompok bawahan di sekitarnya, memberi isyarat kepada mereka untuk minum Lin Yu beberapa gelas lagi nanti, dan membuatnya mabuk. Jiang Yan masih tidak bisa melarikan diri. Setelah semua orang mengobrol sebentar, makanan disajikan, dan Yu Sixin secara khusus mengeluarkan beberapa botol anggur putih yang dibawanya. Ini adalah Wuliang Ye versi custom made yang dia percayakan untuk didapatkan seseorang, memiliki konsentrasi tinggi, aroma kuat, dan penuh aroma wine. Setelah pelayan membuka anggur, dia menuangkan segelas untuk semua orang. Aku tidak akan minum, terima kasih. Saat giliran Jiang Yan, dia melambaikan tangannya dan menolak. Dokter Jiang, semua orang beruntung duduk di sini hari ini, sangat bahagia, bagaimana mungkin kamu tidak minum? Selain itu, dengan suamimu di sini, kamu tidak perlu khawatir diurus jika kamu minum terlalu banyak. Yu Sixin berkata sambil tersenyum. Itu benar, Dokter Jiang, minumlah dan selamatkan muka. Mungkin kita akan menjadi rekan kerja di masa depan. Apakah Anda memandang rendah kami? Sekelompok orang juga ingin mengatakan sesuatu, mendesak Jiang Yan untuk minum. Kakak He, bagaimana menurutmu? Semua orang sangat senang, bukankah kamu harus minum? Melihat Jiang Yan diam, Yu Sixin bertanya pada Lin Yu. Iya, kamu harus minum, kata Lin Yu sambil tersenyum. Si bodoh. Jiang Yan mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dengan tatapan kosong. Lin Yu pura-pura tidak melihat, mengambil anggurnya sendiri, dan menuangkan segelas untuk Jiang Yan. Jiang Yan menginjak kaki Lin Yu dengan marah. Kakak dia sangat menyegarkan. Yu Sixin berteriak dengan penuh semangat, mencibir sepanjang waktu di dalam hatinya. Idiot ini, bukankah dia baru saja memasukkan istrinya ke dalam mulutnya? Ayo, kakak He, aku akan bersulang untukmu. Yu Sixin bangun lebih dulu dan bersulang untuk Lin Yu. Baik, Lin Yu tidak sopan, dan menyentuh Yu Sixin dengan anggur, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Gelas anggur di ruang pribadi adalah gelas kaca kristal kecil biasa, setiap gelas hanya berisi sekitar 1 atau 2 gelas, jadi minumnya mudah. Kakak He, aku juga akan bersulang untukmu saat kita pertama kali bertemu. Salah satu direktur departemen juga segera bangkit untuk bersulang untuk Lin Yu. Oke, Lin Yu tidak ragu, mengangkat kepalanya, dan mengambil cangkir lagi. Kakak He, ini pertama kalinya kita bertemu, kita akan tetap berhubungan di masa depan. Itu adalah roti panggang lagi. Tidak masalah. Lin Yu mengangkat kepalanya dan mengambil cangkir lagi. Apakah kamu gila? Jiang Yan berkeringat deras, dan mencubit paha Lin Yu dengan keras. Orang gila ini sengaja menuangkan alkohol untuknya, tidakkah dia melihatnya? Dia sedikit menyesal datang ke perjamuan, dan sekarang dia bisa melihat bahwa Dekan Yu sama sekali tidak memiliki kebaikan terhadapnya. Tapi Lin Yu menutup telinga terhadap pengingat Jiang Yan, dan dia tidak pernah menolak untuk datang, minum cangkir dengan sekelompok orang ini. Setelah putaran ini, Lin Yu telah meminum 7 atau 8 tael. Yu Sixin sangat senang saat melihatnya. He Jiarong ini bukan hanya pengecut, tapi juga mati otak. Tapi yang mengejutkannya adalah setelah minum begitu banyak minuman keras dengan konsentrasi tinggi, Lin Yu tampak baik-baik saja, tanpa merasa mabuk sama sekali. Jiang Yan sedikit terkejut, kapan si idiot ini minum dengan sangat baik? Apakah semua orang sudah selesai bersulang? Lalu giliranku untuk bersulang untukmu, kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu menuangkan anggur, dan bersulang satu persatu. Ada beberapa cibiran di wajah semua orang pada awalnya, tetapi kemudian mereka menjadi semakin terkejut, karena wajah Lin Yu tidak berubah sama sekali setelah minum begitu banyak anggur. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah dia minum air putih. Tetapi ketika dia menuangkan anggur, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah anggur putih asli. Setelah satu putaran, kulit Lin Yu sama seperti sebelumnya, tanpa bekas mabuk. Sebaliknya, ada beberapa orang yang tidak sering minum alkohol yang kuat. Oh, saudara dia peminum yang baik. Yu Sixin memuji dengan salah,
Tetapi dia bingung di dalam hatinya, ibumu, He Jiarong, yang kurus seperti ayam, memiliki peminum yang begitu baik. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah lama pingsan dan pingsan. Ayo, aku akan bersulang untuk kakak He lagi. Yu Sixin menuangkan segelas lagi. Dia memiliki kapasitas besar untuk alkohol, biasanya 2 kati baijiu biasa tidak masalah, tapi alkohol tinggi jenis ini, dia bisa minum paling banyak 1 kati, jika ada lebih, dia akan mabuk. Jika Anda mabuk, Anda tidak akan dapat melakukan sesuatu di malam hari, bahkan jika Anda melempar Jiang Yan ke tempat tidur, itu tidak berguna. Jadi dia mencoba menuangkan Lin Yu sebelum dia mabuk. Ayo, Lin Yu mengambil cangkir dan meminumnya lagi, lalu menuangkannya lagi, dan berkata, aku juga menghormati kakak laki-lakiku. Ah, tidak perlu, kakak He, sama-sama, minum dengan semuanya, mari kita minum secangkir, kata Yu Sixin buru-buru. Oke, kalau begitu aku akan bersulang untuk semua orang. Lin Yu bersulang untuk semua orang lagi. Selain cawan ini, 3 gelas anggur bermutu tinggi telah diminum, dan beberapa orang tersipu dan panas, dan mereka tidak dapat berbicara dengan lancar. Tanpa diduga, Lin Yu tidak berhenti, dia menuangkan segelas lagi, terus menghormati semua orang, dan mengajak semua orang untuk minum bersama. 3 cangkir berturut-turut, hampir semua orang di atas meja sudah mati, dan mata mabuk mereka tidak bisa dibuka, hanya Lin Yu, Yu Sixin, dan Jiang Yan, yang tidak mabuk, masih sadar. Sun Feng sangat mabuk hingga dia tertidur di atas meja. Jiang Yan benar-benar terkejut dengan tangan Lin Yu, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah He Jiarong selalu minum diam-diam di belakang punggungnya. Tapi itu tidak benar, saya ingat dia mabuk sekali bulan lalu, dan dia bersikeras tidur di tempat tidur setelah kembali ke rumah, dan masih menekan tubuhnya. Memikirkan hal ini, wajah Jiang memerah, dan dia tidak memikirkannya lagi. Faktanya, alasan mengapa Lin Yu tidak mabuk setelah minum begitu banyak anggur adalah karena dia membuat persiapan sebelum dia datang, dan dia takut seseorang akan bersulang selama jamuan makan, jadi ketika dia pulang dan mengganti pakaiannya, dia secara khusus menyiapkan sup mabuk dan meminumnya, apalagi alkohol itu, meskipun Anda minum beberapa kilogram, Anda tidak akan mabuk. Kakak Yu, apa yang kamu lakukan dengan linglung, minumlah. Lin Yu menyeringai cerah pada Yu Sixin, dan menuangkan anggur lagi. Yu Sixin hendak menangis, apakah ini manusia sialan? Bukankah dia minum terlalu banyak? Kakak Yu, mengapa kamu tidak bahagia? Apakah kamu tidak menikmati minumanmu? Ayo, pelayan, sajikan secangkir besar untukku. Teriak Lin Yu di luar pintu. Pelayan segera membawa 2 gelas dan membantu Lin Yu menuangkan anggur. Sebotol anggur dikosongkan setelah menuangkan 2 gelas, yang menunjukkan bahwa ada setengah kati anggur di gelas ini. Ayo, kakak Yu, aku menghormatimu. Lin Yu mendorong anggur ke Yu Sixin, dan tertawa keras, senang bisa minum dengan kakak Yu hari ini. Kakak, tolong selamatkan kakak Yu. Yu Sixin berkata dengan wajah pahit, setelah segelas anggur ini, dia belum selesai. Kakak Yu bercanda, aku mendengar Jiang Yan mengatakan bahwa kamu bisa minum dengan sangat baik, kan Jiang Yan? Lin Yu melirik Jiang Yan. Iya, Dekan Yu bisa minum banyak. Jiang Yan mengangguk setuju, tersenyum diam-diam, dia tahu bahwa Lin Yu sengaja mempermainkan Yu Sixin. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Yan, Yu Sixin merasa sedikit bersemangat sejenak. Dia tidak bisa kehilangan muka di depan Jiang Yan bagaimanapun juga. Dia segera berdiri dan mengambil anggur, menyentuh Lin Yu, dan mengangkat kepalanya untuk minum. Setelah minum setengah kati anggur, Yu Sixin merasa seluruh tubuhnya terbakar, kepalanya pusing, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Dan Lin Yu di samping masih tidak menanggapi sama sekali setelah minum, membuka sebotol anggur lagi, mengisi gelas kedua belah pihak, dan berkata sambil tersenyum, ayo, kakak Yu, lanjutkan. Kakak, aku beritahu kamu. Aku tidak bisa minum lagi, aku meminumnya. Yu Sixin berkata dengan goyah. Kakak Yu bercanda, kamu besar sekali. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lin Yu segera membawakan 2 gelas anggur untuknya, meminumnya sendiri, lalu mencubit leher Yu Sixin dan menuangkan anggur untuknya ke mulut.
Yu Cixin berteriak dan tersedak, tetapi dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berjuang, sampai segelas anggur dituangkan ke perutnya, lalu dia terbatuk 2 kali, jatuh ke meja bundar dengan bunyi gedebuk. Jiang Yan memandangi sekelompok orang yang tergeletak di atas meja dengan kaget, dan memeriksa waktu, dan itu tidak melebihi 20 menit. Dia hendak bertanya kepada Lin Yu mengapa dia bisa minum begitu tiba-tiba, tetapi Lin Yu berkata lebih dulu, kembali ke mobil dulu. Aku akan menelepon keluarga dan teman mereka dan meminta seseorang untuk menjemput mereka. Jiang Yan mengangguk. Merasa bahwa tidak perlu tinggal lebih lama lagi, dia turun dulu. Setelah Jiang Yan pergi, kulit Lin Yu tiba-tiba tenggelam, matanya bersinar dingin, dan dia melirik semua orang di atas meja tanpa sedikit pun emosi. Mengapa selalu ada begitu banyak benda tak bernyawa yang bersikeras menyentuh istrinya? Bab 40 ini pacarku. Mereka juga laki-laki, dan Lin Yu secara alami mengetahui hal-hal kecil di hati Cixin. Karena mereka ingin minum, maka saya akan minum bersama mereka. Hanya saja saya tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak berguna. Mereka keluar setelah beberapa minuman. Lin Yu berjalan ke sisi Sun Feng, menjambak rambutnya dengan tangan kiri dan mengangkat kepalanya, dan menekan titik Lian Kuan di atas jakunnya dengan tangan kanannya, dan Sun Feng tiba-tiba muntah, jus lambung bercampur alkohol keluar, bau yang tidak enak meresap ke udara. Setelah meludahkannya, Sun Feng menjadi lebih terjaga. Lin Yu menarik kursi dan duduk di sebelahnya, mengambil tusuk gigi, menarik tangan Sun Feng, dan menusuk titik guancong di jari manisnya, berwarna hijau roh hijau mengalir ke sun tubuh Feng di sepanjang tusuk gigi. Sun Feng segera menjadi sangat sadar. Setelah melihat Lin Yu, dia terkejut. Dia menoleh dan menemukan bahwa Yu Cixin dan bawahannya semua mabuk. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, kamu benar-benar peminum yang baik." Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi teriakan, karena tangan Lin Yu tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan berputar 180 derajat. Sun Su, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Jiang Yan juga karyawan Anda? Bukankah Anda melakukan ini sedikit tidak jujur? Kata Lin Yu dingin. Oh, tenang saja, Jiarong, tenang saja. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sun Feng sudah berkeringat deras karena kesakitan. Lin Yu menendang bangku di bawahnya. Sun Feng duduk di tanah, berteriak lagi, tangannya ditarik oleh Lin Yu, air mata yang besar membuatnya merasa lengannya akan patah. Apakah kamu mengerti sekarang? Jika kamu tidak mengerti, aku dapat membantumu memikirkannya lagi. Nada Lin Yu sangat ringan, tapi sangat dingin, setajam pisau. Mengerti? Mengerti. Sun Feng mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, sepertinya Lin Yu sudah menebak apa yang sedang terjadi. Jadi dia tidak perlu menyembunyikannya lagi, dan memohon dengan suara rendah, bisakah kamu biarkan aku bangun dulu? Dia terkejut dan ketakutan di dalam hatinya. Dia tidak tahu kapan He Jiarong memiliki keterampilan yang begitu kuat, dan karakter pengecut itu juga terhapus. Sekarang sikap dan ekspresi He Jiarong sangat menindas, yang membuatnya tidak nyaman. Dingin dan milet. Dia bahkan memiliki ilusi, seolah-olah yang duduk di depannya bukanlah He Jiarong, melainkan orang lain. Setelah Lin Yu melepaskan tangannya, dia memegang pergelangan tangannya dan berdiri lagi, sedikit sedih, "Jiarong, aku juga tidak mau. Kamu telah melihat bagaimana aku memperlakukan Jiang Yan selama bertahun-tahun. Ketika apakah saya memperlakukannya dengan buruk, tetapi pria gendut ini memaksa saya untuk melakukannya, dan saya tidak ada hubungannya dengan itu. Anda tahu bahwa saya bergantung padanya untuk semua obat di klinik kecil saya, untuk keuntungan, bawahan." Tanda tanya petik 2, Lin Yu mengangkat alisnya. "Oh, bagaimana aku bisa menahannya? Bahkan jika kamu tidak datang hari ini, aku akan mengirimimu pesan teks nanti." Sun Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. "Lihat, saya telah mengedit semua pesan teks." Lin Yu melihat dan menemukan bahwa Sun Feng memang telah mengedit pesan teks untuk dirinya sendiri, dan juga mengatur waktu pengiriman. Baru pada saat itulah Lin Yu menyadari bahwa dia telah salah menyalahkannya, dan berkata dengan agak malu, "Maaf, Sun Su, aku bertindak lebih keras tadi.
Sun Feng buru-buru melambaikan tangannya, mengatakan tidak apa-apa. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka aku jamin kamu tidak akan terlibat, tapi aku tidak bisa melepaskan Yu Cixin. Kamu sudah lama berhubungan dengannya, dan kamu harus tahu beberapa hal kotornya, cerita. Saya harap Anda bisa memberitahu saya mengungkapkan. Petik 2. Kata-kata Lin Yu sepertinya sedang berdiskusi, tetapi nadanya tidak bisa ditolak. Sun Feng ragu-ragu sejenak, menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, informasi hitamnya mudah diperiksa. Ada ratusan aturan tak terucapkan tentang pekerja magang wanita, menerima amplop merah, dan membuat akun palsu. Tapi dia adalah wakil presiden dan memiliki posisi tinggi. Ini serius, dan atasan masih memiliki koneksi, bahkan jika 1 atau 2 orang melaporkannya, mereka tidak akan dapat menjatuhkannya. Apakah ada bukti? Sun Feng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat, lalu apa? Dia selalu membawa ponsel cadangan, dan banyak transaksi rahasia terhubung melalui ponsel ini, yang bisa dikatakan bukti paling kuat itu. Lin Yu segera menggeledah Yu Cixin, dan menemukan bahwa dia memang memiliki 2 ponsel, dan Lin Yu mengambil semuanya. Sun Su, maka mereka akan menyusahkanmu. Lin Yu menepuk bahu Sun Feng dan langsung pergi. Baru pada saat itulah Sun Feng menghela napas lega, dan bersandar di kursi, hanya untuk menemukan bahwa punggungnya basah oleh keringat. Setelah turun, Lin Yu memanggil 3 orang masing-masing. Salah satunya adalah Li Haoming. Sebagai pegawai internal rumah sakit, dia paling mudah mengumpulkan bukti pelanggaran hukum dan disiplin Yu Cixin. Yang kedua adalah Deng Jianbin, yang bertanggung jawab atas Departemen Tingkat Tinggi Rumah Sakit Rakyat Qinghai, yang dapat melakukan penyelidikan menyeluruh secara langsung. Yang ketiga adalah Wei Gongsun, yang bertanggung jawab atas Departemen Penegakan Hukum dan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Deng Jianbin untuk menangkap Cixin dan mengajukan gugatan. Ketiga orang ini sangat mengagumi Lin Yu. Setelah menerima teleponnya, mereka segera dan dengan sungguh-sungguh setuju ketika mendengar bahwa masalah itu penting. Bagaimana kamu bisa minum begitu banyak malam ini? Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil mengemudi kembali. Lin Yu biasanya menoleh untuk melihat keluar jendela, dan berkata, sebelum saya datang ke sini, saya membiarkannya pergi dan minum obat mabuk. Oh, terima kasih malam ini. Jiang Yan tidak bisa tidak mengatakan kepadanya. Terima kasih, memikirkan Lin Yu di meja makan barusan, aku merasa sangat nyaman, jika bukan karena dia, aku mungkin tidak bisa pergi malam ini. Terima kasih, aku suamimu. Lin Yu menoleh dan berkata sambil tersenyum. Suami, apa nama asing? Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk memanggil gelar ini dengan sukarela. Faktanya, Lin Yu telah melakukan banyak hal untuknya, dan wanita lain akan tergerak. Tetapi alasan mengapa Jiang Yan tidak memiliki banyak emosi adalah karena He Jiarong telah memanjakannya dan membiarkannya masuk sejak dia masih kecil, semuanya adalah keadaan pikiran yang alami. Dia juga tahu bahwa dia salah, tetapi dia tidak bisa mengubahnya, setidaknya untuk sementara, mungkin dalam analisis terakhir, dia masih tidak mencintainya. Keesokan paginya, seluruh komunitas medis di kota Qinghai mengalami gempa bumi terbesar yang pernah ada. Yu Cixin, wakil direktur Rumah Sakit Rakyat Qinghai, ditangkap sesuai dengan undang-undang atas dugaan pelanggaran hukum dan disiplin yang serius. Ratusan orang terlibat dalam kasus ini, termasuk pakar, direktur, dan bahkan presiden rumah sakit terkenal seperti Ren Rumah Sakit, AI dan Rumah Sakit Kota. Untuk sementara, semua orang di komunitas medis di kota Qinghai berada dalam bahaya, karena takut akan terjadi sesuatu pada mereka. Di lingkaran, beberapa orang yang berpengetahuan luas mulai menyebarkan desas-desus bahwa Yu Cixin jatuh dalam semalam karena dia menyinggung seorang pemuda. Semua orang menebak bahwa itu pasti anak dari keluarga yang sangat kuat. Jika mereka tahu bahwa Lin Yu mengandalkan istrinya untuk mendukungnya, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga muntah darah. Lin Yu sangat puas dengan hasil kali ini, dan dia layak mendapatkan He Jiarong dengan melakukan itu.
Dan pembersihan ini juga bermanfaat bagi Jiang Yan. Rumah sakit rakyat Qinghai memiliki banyak lowongan dan terpaksa mengeluarkan pemberitahuan perluasan pendaftaran. Nyatanya, dia tidak tahu bahwa tanpa orang-orang seperti Yu Cixin yang menghalanginya, akan mudah baginya untuk lulus ujian. Pada sore akhir pekan, Lin Yu sedang membantu ibunya mencampur isian roti di toko roti ketika Tuan Song tiba-tiba memanggilnya. "Hei, Xiao He, apakah kamu punya waktu malam ini? Akan ada perjamuan pertukaran selebriti malam ini. Semua orang terkenal di kota Qinghai akan datang. Sekretaris dan wali kota juga ada di sini. Kamu harus ikut denganku juga." Song Lao tersenyum haha. "Lagu tua, lupakan saja, aku tidak akan puas dengan itu." Lin Yu menolak dengan sopan, dan dia bukan seorang selebriti, jadi dia bercampur dengan sesuatu. "Xiao He, orang-orang pergi ke tempat tinggi, saya sarankan Anda datang, itu mungkin titik balik yang baik untuk hidup Anda." Song Lao Yu tidak menunggu Lin Yu untuk menjawab, dan melanjutkan, "Maka sudah diputuskan saya akan membiarkan Kiner menjemputmu nanti." Setelah berbicara, Penatua Song menutup telepon, dan Lin Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Setelah beberapa saat, sebuah Porsche 911 ungu berhenti di pintu Baozipu, dan kemudian sosok cantik turun, itu adalah Sue Qin, dan melambai ke Lin Yu untuk menyapa. "Bu, kalau begitu aku pergi dulu." Lin Yu bangkit dan hendak pergi ketika ibunya meraih tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jiarong, menurutku anak Jiang Yan sangat baik, kamu tidak bisa menyesalinya, bisnis." Lin Yu hampir memuntahkan darah, menepuk tangan ibunya, dan berkata sambil tersenyum, "Bu, kemana kamu pergi, jangan khawatir." Hari ini, Sue Qin berpakaian sangat indah, mengenakan rok suspender hitam, seksi dan modis, kalung berlian di lehernya mempesona dan elegan. "Kupikir kamu tidak bisa pergi ke makan malam ini. Lagi pula, semua selebritas dari Qinghai menghadiri perjamuan." Kata Sue Qin sinis, jelas masih menyimpan kebencian pada Lin Yu. "Kamu bisa pergi, kenapa aku tidak bisa pergi?" Lin Yu juga dengan sengaja membuatnya marah, "Jangan lupa, aku akan mengurus urusan perusahaanmu untukmu." Sue Qin menginjak pedal gas dengan marah. Mobil itu melaju keluar. Melihat Sue Qin mengemudi ke pusat perbelanjaan, Lin Yu sedikit bingung, dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. "Tentu saja aku membeli pakaian untukmu. Lihat betapa miskinnya penampilanmu." Sue Qin memutar matanya. Sengtian Mingliuhui adalah pusat perbelanjaan paling mewah di kota Qinghai. Pakaian di sini, bahkan aksesori kecil, harganya 10.000 yuan, dan pakaiannya bahkan lebih mahal. Secara alami, orang-orang yang keluar masuk adalah orang-orang kelas atas yang kaya atau mahal, dan orang biasa bahkan tidak berani masuk dan melihatnya. Lin Yu adalah orang biasa seperti ini. Dia belum pernah masuk sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini hari ini. Ketika dia melihat harga pakaian dan aksesoris di sekitarnya, dia diam-diam terdiam. "Jangan melihat-lihat, kamu terlihat seperti orang udik." Sue Qin tidak bisa membantu tetapi memberinya pandangan kosong. Setelah naik ke lantai 5, Sue Qin dengan santai meminta pemandu belanja untuk memilih setelan yang cocok untuk Lin Yu. Bagaimanapun, Lin Yu bukan pacarnya, jadi dia tentu saja tidak peduli sama sekali, biarkan saja pemandu belanja melihat pencocokan. Dalam setengah jam, Lin Yu berdiri di depannya dengan setelan rapi. Sue Qin mengangkat matanya dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Belum lagi, He Jiarong ini terlihat seperti anjing dengan setelan rapi. Meskipun He Jiarong tidak setampan Lin Yu di masa hidupnya, penampilannya masuk akal, karena dia tinggal di rumah sepanjang hari dan memiliki kulit yang cerah, yang membuat orang merasa lembut. "Oke, yang ini saja." Sue Qin terlalu malas untuk membuang waktu, dan setelah membayar tagihan, dia bersiap untuk membawa He Jiarong ke perjamuan. "Kenapa kamu harus berpakaian seperti ini, sayang?" Lin Yu menghela nafas saat dia mengikutinya ke tempat parkir, merasa sangat tidak nyaman. "Udik pedesaan." Sue Qin sedikit terdiam. "Kiner, kenapa kamu di sini?" Tiba-tiba sebuah suara yang jelas datang dari depan, dan kemudian seorang pemuda berlari, menatap Sue Qin dengan mata bersemangat. Pria itu terlihat cukup tampan,
tingginya 1,8 meter, dan berpakaian mewah. Sekilas dia bukan anak dari keluarga biasa. Oh, aku di sini untuk membeli sesuatu, jawab Suekin dengan dingin, jelas tidak terlalu menyukai pria tampan itu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke Qinghai, dan kita bisa sering bertemu di masa depan. Pria tampan itu berkata dengan penuh semangat, ini. Baru kemudian dia melihat Lin Yu di samping Suekin, dan melihat di Lin Yu ada sedikit permusuhan di matanya. Oh, dia. Begitu Suekin berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, jejak kelicikan jahat muncul di matanya, lalu nadanya berubah, dia tiba-tiba meraih lengan Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, oke, ini pacarku, He Jiarong.